manusia, siapa yang nanti di akhir hidupnya ada di sini? Sad ending. Saya yakin nggak mau. Betul ya? Kepengennya di sini. Betul nggak? Semua kepengennya di sini, happy ending. Nah, ketika menikmati masa pensiun, itu bukan tanda tanya, tetapi betul-betul sebuah perjuangan. Umur 25 tahun, saya mentargetkan umur 40 saya pensiun dengan kekayaan yang bisa membuat saya setiap bulan jalan-jalan. Dan tahun 97 saya sudah mencapai itu ketika saya berusia 35 tahun. Dan saya mempersiapkan umur 40 saya pensiun. Tapi heran, dan dikasih sama Tuhan. Semua yang saya dapat hancur seketika, ludes seketika. Sehingga tahun 99 saya sempat tidur di jembatan, bukan jembatan, di halte bus Grogol, di halte bus Selipi. Tahun 88, 89 saya di halte di Grogol. Tapi tahun 99 saya di halte Selipi. Habis total yang saya dapat. Dan kemudian untuk memulihkan lagi saya butuh waktu kurang lebih 5-7 tahun. Kenapa? Karena memulainya itu tidak gampang. Untuk merubah cara berpikir mindset itu sangat luar biasa. Saya mendengar kabar J-Trust berawal dari sebuah bank yang semua orang tahu, sampai seluruh dunia tahu ya. Saya yakin dunia akhirat malah tahu ya. Terus kemudian berubah lagi, metamorfose lagi sampai sekarang menjadi sebuah bank yang namanya J-Trust. Saya yakin merubah mindset yang sudah nempel di otak kita dan otak nasabah kita itu tidak gampang. Tapi saya berharap dan saya yakinkan Bapak Ibu, besok pulang dari tempat ini Anda sudah berubah. Saya yakin 100%. Sehingga ketika Bapak Ibu pulang dari sini, betul-betul mindsetnya total menjadi 100% baru. Nah, saya membuat itu memang nggak gampang. Tahun 2000 saya mulai frustrasi ketika melihat semua yang saya dapatkan hancur total. Sampai saya hanya punya motor yang tidak dijual, dan di atas motor itulah saya tidur di halte. Saya menjadi preman di Blok M sampai jam 1 pagi. Jam 2 pagi saya ada di Jalan Jaksa. Siapa sih orang yang di Jakarta yang tidak tahu Jalan Jaksa? Betul ya? Saya masuk dalam transaksi narkoba. Dan kemudian saya tidak makan, saya tidak menikmati, tapi keuangannya saya dapat setiap malam dari situ. Terus kemudian saya mulai sadar, sampai kapan saya seperti ini lagi? Dan kemudian saya mereview hidup saya tahun 88, tahun 89, ketika saya masuk ke kota Jakarta pertama kali. Dan disitulah saya teringat satu motivasi yang berkata, orang yang sukses meninggalkan jejak. Nah, saya mencari jejak saya lagi. Ada jejaknya dan ada jejaknya. Tahun 2003 saya mulai bangkit lagi. 2003, 2005 saya sudah mendapatkan apa yang saya mimpikan. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 saya membuat yang tidak pernah terpikirkan oleh orang terjadi. Dan itulah saat-saat saya membahagiakan orang tua saya. Sampai saya bisa membawa mama saya jalan-jalan keliling Asia. Dan orang kaget, kok bisa? Ya, karena kesuksesan mendatangkan jejak. Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu saya mengalami kehancuran yang kedua kalinya. Ludes total yang saya dapatkan. Sampai saya tidak berani pulang. Sampai saya ngumpet, mobil saya simpen. Saya dikejar sama debt collector. Saya dikejar sama tukang tagih 3 tahun yang lalu. Kembali lagi saya bilang, kesuksesan itu meninggalkan jejak. Saya hanya butuh perubahan mindset untuk merubah yang tidak bisa menjadi bisa. Sama dalam dunia kehidupan sama seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga membutuhkan itu ke depan sepulang dari tempat ini. Betul ya? Nah, kita dididik di sini. Dari usia 0 sampai usia 23 tahun, inilah masa-masa kita yang diindoktrinasi oleh lingkungan kita, keadaan kita, situasional kita. Sehingga ketika kita ketemu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, maaf kata, apa yang terjadi? Berontak, melawan, tidak puas, tidak begini harusnya, tidak begini harusnya. Nah, pernah tidak kita berani berbicara? Saya mau mengajar diri saya untuk selalu berkata iya. Dan hari ini Anda bisa berkata iya. Untuk apa? Mengejar target. Anda sudah menaklukkan jalan Setiabudi sampai ke Rendang. Dan itu luar biasa. Saya yakin tidak akan pernah terulang lagi.
orang Jakarta pasti tahu. Di Tangerang ada satu kota namanya Mauk, kota bumi di Tangerang. Saya tahun 91 sudah pernah menaklukkan jalan kaki jam 11 malam dari Mauk kota bumi sampai ke Grogol dan sampai ke Petamburan. Dan tidak akan, ya betul, karena tidak ada duitnya. Saya sudah merasakan, saya berhentikan mobil, tidak ada yang mau berhenti. Dari jam 11 malam saya jalan kaki sampai jam 4 pagi di Grogol. Dan detik ini, sampai detik ini saya tidak pernah mengulang itu kedua kali. Kenapa? Pengalaman itu harganya mahal. Makanya bersyukurlah hari ini kelompok Pink yang sudah menaklukkan sampai ke hampir ke kawah Demas. Yang lain tidak ada. Anda luar biasa. Khusus untuk kelompok Pink, kelompok mana ya? Merah. Saya kasih reward khusus. Orang-orang kelompok merah mendapatkan sesuatu. Silakan dipilih-pilih. Difoto dulu, silakan difoto dulu. Masuk majalah buku. Dapatkan, besok kita akan belajar bahwa kita sebenarnya dibentuk 7 tahun pertama ketika kita dilahirkan. Itu yang harus kita obati, itu yang harus kita singkirkan dulu. Kalau kita nggak singkirkan di situnya, maka kita kesininya berat sekali. Contoh yang paling gampang, sekarang anak-anak kita, siapa yang punya anak masuk TK, SD, ada ya pasti ya, betul. Yang sekolah siapa? Mamanya, susternya atau anaknya? Mamanya yang sekolah. Susternya yang sekolah. Kenapa? Karena dia udah melakukan sesuatu yang salah di awal. Yaitu apa? Dia sudah mendidik anak menjadi psikolog di rumah. Dia dikendalikan sama anaknya. Sehingga ketika anaknya nangis, dia merasa terganggu. Ketika anaknya rewel, dia merasa terintimidasi. Sehingga langsung digendong, langsung didiamkan. Lalu supaya anaknya diam, maka disogok. Dikasih ini, diiming-iming ini. Bahaya sekali Bapak Ibu. Itu bahaya sekali. Kita sedang mendidik masa depan yang sangat mengerikan. Sehingga ketergantungan itu menjadi sebuah hal yang akan membuat kita tidak akan memiliki masa produktifnya. Kenapa? Ketergantungan terus-menerus, tidak punya kemandirian yang kuat. Sedangkan orang yang berhasil menyelesaikan hidupnya di umur 23 masuk ke umur 55, dia harus masuk ke dua masa ini, yaitu pembelajaran finansial dan masa produktif. Kalau dia tidak masuk dalam masa produktif, sorry, ini menjadi sebuah masalah. Itulah sebabnya di sini menurut survei USA berapa ini? 70% manula masih harus bekerja setelah menjalani masa pensiun. Dikarenakan mereka baru merancang keuangannya di usia 40 tahun. Ini 50% di Amerika. Tapi di Indonesia mengerikan 70%. 70%. Sedangkan orang-orang yang kaya di dunia ini, latar belakang mereka hampir bisa dikatakan 80% marketing. Coba cek kalau nggak percaya. Marketing. Karena marketing itu luar biasa, ujung tombaknya perusahaan. Perusahaan bisa memberikan reward yang besar kepada marketingnya. Cuman kita di sininya lemah. Masa produksi kita lemah. Kenapa lemah? Pembentukan di sininya yang membuat kita di sininya nggak kuat. Nah, saya bisa begini kenapa? Saya bisa merasakan kehidupan saya begini kenapa? Saya mengingat masa lalu saya. Saya dilahirkan dari keluarga orang yang kaya. Ayah saya punya pabrik kacang. Nikmat. Televisi hitam putih itu yang punya papa saya. Satu kampung kalau malam nonton di rumah papa saya. Jadi saya bangga banget. Tapi ketika saya kelas 3 SD, hancur. Ayah saya bangkrut. Sampai pindah sana, pindah sini, nggak bisa makan. Waduh, mau makan aja kalau bisa sehari makan sekali aja itu bersyukur banget. Kadang 3 hari nggak makan, hanya makan apa? Air dari sumur, nimba, diglogok begini. Sampai kembung. Dan itu setiap hari kami lakukan. Karena apa? Nggak bisa makan. Nggak ada duit. Terus kemudian kelas 5 SD saya udah mulai kerja. Nah disitulah pengalaman hidup saya terbentuk. Kelas 5 SD kerja, adik saya ada 6 adik saya anak nomor 2, kakak saya 1. Semuanya saya merasa bahwa yang kerja saya. Kenapa? Karena yang kerja di rumah saya, lalu duitnya saya kasih mama saya. Dari pulang sekolah jam 1 sampai jam 4 sore saya kerja dapat gopek. Seminggu dapat 3.500. Zaman itu sudah.
Sore masih ada waktu lagi. Saya ngambil pekerjaan di burung merpati. Saya naik sepeda di belakang kurungan, ada 10-15 burung merpati. Ke tempat yang satu lagi, kejar, lepaskan, dapat duit lagi 1.000. Jadi satu hari saya dapat 1.500 dari kerjaan saya itu. Nah itu yang membuat saya terbentuk pembelajaran di sini. Sampai hari ini terbawa, nggak pernah nyerah, nggak pernah kalah. Bahwa semua hal yang kita kerjakan dalam hidup pasti ada hasilnya, nggak pernah tidak. Itulah sebabnya untuk pulih lagi ketika saya mengalami kehancuran 3 tahun yang lalu, itu bisa saya rasakan. Hari ini saya bisa rasakan. Tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan buntu. Aneh. Karena apa? Karena alam ini kan ditentukan sama hukum. Betul tidak? Hukum yang pertama yang paling gampang aja, benda yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Bisa nggak kita nggak percaya? Bisa, terserah. Tapi hukum ini bisa dibatalkan. Kalau nggak percaya, loncat aja naik dari lantai 23. Saya tidak percaya hukum gravitasi, loncat. Pasti kan mati. Saya bawa. Kenapa? Anda percaya atau tidak percaya, hukum akan terus berjalan. Demikian juga dengan hukum kesuksesan. Sama. Demikian juga dengan hukum kekuatan kita, hukum daya tarik. Nah kalau kita ngerti rahasia ini, langkah Anda ke depan, setiap langkah itu akan membuat alam di sekeliling kita ini mengikut, menyertai kita, mengikuti kita kemana kita pergi. Sehingga nanti akhirnya ini yang kita dapatkan. Ya, set endingnya tidak ada. Ini hanya sesuatu yang kita harus lupakan. Karena apa? Arahnya ke sini semua, masuk ke sini. Nah lihat, semua kan ditentukan di usia 55 tahun. Bagaimana 55 tahun ini kita melakukan kehidupan kita. Nah kalau sampai hari ini kita lihat orang-orang Indonesia, maaf, umur 55 tahun dia pensiun, apa yang terjadi? Cari kerja lagi. Sayang kan? Saya beberapa kali mengisi materi MPP, masa persiapan pensiun. Saya melihat orang-orang yang pensiun punya duit banyak, tapi dalam waktu setahun duitnya habis total. Dalam waktu setahun ludes total. Kenapa? Salah investasi. Dia kepengen membuat sebuah bisnis ketika dia pensiun. Nah dia aja loh, 20 tahun dia bekerja, habitnya kerja. Sama nggak dengan bisnis? Beda jauh Bapak Ibu, beda jauh. Bisnis itu seperti yang sekarang ini Anda lakukan hari ini, nggak menyerah. Saya kagum ada yang sampai mendapatkan lebih dari berapa? 350 ya? Ada yang 390, 780, tapi ada yang dapat cuma 23.000 juga. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Kenapa kok yang itu sanggup? Kenapa yang ini tidak sanggup? Masalahnya bukan masalah kita bekerja atau tidak Bapak Ibu. Kita sudah melewatkan banyak kesempatan. Contoh yang paling gampang aja. Tadi saya melihat ada satu kelompok yang langsung naik truk. Mungkin dalam pikirannya ngejar ketinggalan karena dia yang paling terakhir berangkat. Tapi jangan salah, yang paling banyak duit itu sekeliling tempat Anda diberangkatkan sampai ke terminal atas. Itulah sebabnya kenapa hotelnya kami cari yang dekat-dekat sini. Tidak yang di sana. Kenapa yang dekat sini? Karena di sini ini ladangnya duit. Banyak nggak kanan kiri bisa dilihat duitnya? Banyak. Tadi ya, kelompok pertama ketika berangkat, dia nggak memanfaatkan pisang yang cantik, pakai seragam. Masuk bis pasti dibeli barang Anda, nggak mungkin tidak. Cuman kita seringkali a priorinya muncul duluan. Nanti nggak enak, ditolak orang. Hidup kita itu loh saudara, resikonya cuma satu, ditolak. Ada yang lain masalah ya kan sama, prospek juga begitu, pekerjaan juga begitu. Tahun 2007 saya meninggalkan kota Batam. Dari tahun 2003 saya bekerja dalam dunia training. Tahun 2007 ketika saya meninggalkan kota Batam, karena apa? Karena banyaknya bisnis seperti ini ada di wilayah Jakarta. Saya meninggalkan kota Batam dan kemudian saya mulai membuat pembaharuan total. Modal saya berpikir modalnya lumayan, cukup modalnya. Tapi saya nggak punya tempat. Tadi kalau Bapak Ibu lewat jalur setelah makan, ada satu tulisan Nirwana, ya kan? Nirwana. Nah itu hotel yang pertama kali 3 bulan pertama saya tinggal di Lembang. Nah bayangin, mau bisnis tinggalnya di hotel, bego kan? Ya habis, modalnya habis.
Sampai terakhir saya punya kursi seperti ini, harga 20 juta kursi itu dibeli sama hotel itu cuma 9 juta. Tapi sudah pinter cari kontrakan yang di ujung di daerah Cimahi, 1 tahun cuma 3.500.000 kontrakannya, cukup buat tinggal mengerjakan pekerjaan ini. Apakah ketika langsung membuat ini langsung boom? Buktinya ketemu Jetras setelah 8 tahun. Sebelum Jetras ada Mutiara, saya tidak pernah ketemu mereka. Sebelum Mutiara ada Century, saya tidak pernah ketemu mereka. Tapi setelah 8 tahun lebih, baru ketemu sama mereka. Kenapa kok tidak dari dulu? Apakah langsung boom? Nah, kami berkompetisi dengan lebih dari 4.700 vendor di Jawa Barat. Dan kami salah satunya. Coba, hari ini saja Bapak Ibu lihat di restoran ketika jalan ke sana, berapa bus? 1.000 bus ada enggak? Ada. Dan itu semua dipegang sama I.O. Coba bayangkan, itu kompetisi kami. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak berpikir, tidak berkompetisi, salah besar. Kan bank di Indonesia banyak, masing-masing harus memperjuangkan banknya, perusahaannya, betul tidak? Dan itu harus berkompetisi. Nah mungkin tidak, aduh keuntungan saya di Jakarta, saya tinggal di daerah, enakannya di Jakarta. Ini alasan alibi yang saya pikir semua orang punya alibi yang sama seperti itu. Ketika saya dibilang, oh Effendi enak, outbound-nya di Bandung. Enggak juga, yang di Medan lebih gila lagi. Kemarin saya ke Medan, saya kaget juga sampai ke Kampung Ladang, karena kami ada prospek ke sana. Saya labrak itu Kampung Ladang. Saya ketemu langsung sama ownernya. Lebih mahal harganya. Tapi siapa yang outbound di Medan? Kan kantornya pusat Jakarta. Tidak. Yang dari Aceh itu loh, ngabisin duitnya di Medan. Bang Aceh itu nggak mau outbound di Aceh. Outboundnya di Medan, ngabisin duitnya di Medan. Ayo kalau kita mau ngomong enakan di Jakarta, nanti orang Jakarta kan bilang, oh enakan kamu di Surabaya, nggak rame banknya kayak di Jakarta. Kan banyak alasan ujung-ujungnya. Betul tidak? Dan itu membuat kita nggak pernah bisa menang. Sehingga di sininya kita kalah di pembelajarannya ini. Sedangkan ini harusnya batu loncatan untuk masuk ke sini. Sehingga ujung-ujungnya di sini. Pak, Jetras bisa mengalahkan bank-bank yang lain nggak Pak? Bisa. Siapa yang pernah nyangka Citibank dijungkir balikkan dengan yang kita kemarin lihat semua. Saya pegang Citibank itu bergengsi loh saudara. Ketika saya ditanya, Pak Effendi udah pegang trainingnya bank mana aja, Citibank, langsung close, ya udah jadi. Nama Citibank menjadi luar biasa, tapi hari ini menjadi tidak berharga. Tuh. Hari itu benar enggak? Dijungkir balikkan. Dunia dijungkir balikkan. Apa yang membuat dijungkir balikkan? Keyakinan kita dengan apa yang kita perjuangkan. Dulu saya tidak bisa megang Pertamina, saya tidak bisa masuk Pertamina. Katanya susah masuk Pertamina. Siapa bilang? Saya bisa masuk Pertamina. BWP Merlop saya pegang, JOB Pertamina saya pegang, Talisman saya pegang, HES saya pegang, PHE saya pegang, Pondok Makmur saya pegang, SPPBB saya pegang. Ayo kurang apa? Katanya Pak Effendi tidak bisa masuk. Itu kelas-kelas kalau nomor 1 kan Pertamina, nomor 2 itu semen itu Holcim. Siapa bilang? Saya masuk ke Holcim, saya pegang Holcim. Yang orang takutkan saya ambil. Kenapa? Hanya butuh sebuah keyakinan untuk mengerjakan itu, Bapak Ibu. Besok saya akan bahas total itu. Sehingga kita pulang dari tempat ini betul-betul Anda menjadi seorang yang membuat, kan semua tahu dong Jetras modalnya kayak apa, udah tahu dong, benar nggak? Nggak diragukan lagi dong. Yang lalu biarin berlalu aja. Kita harus bisa mempresentasikan apa yang kita tahu tentang Jetras pekerjaan kita untuk orang-orang lain. Sehingga ini yang punya bukan Jetras, ini yang punya masing-masing kita. Dan orang-orang yang menguasai pekerjaannya, orang-orang yang menjadi ahli, menjadi hebat, menjadi top. Dan kalau kita bisa seperti itu, mesti dahsyat. Nah sekarang kita akan buktikan. Kita buktikan seperti apa yang kita tadi kerjakan. Ya, nanti kan ada yang culun.
Pertama kali berangkat aja udah ketangkep 350.000. Ada satu kelompok yang dapat 350.000. Ada lagi yang ketangkep 550.000. Nah nanti kita fair-fairan aja. Kelompok 1 sampai kelompok 8 fair-fairan aja. Nggak akan ada yang marahin. Saya udah ini kok. Saya udah apa namanya? Ngomong sama Pak Ari, jangan marah. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 saya undang untuk bisa share nanti ke depan ya, full dengan kelompoknya masing-masing. Urut aja supaya lancar.